Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AHA dimanapun berada. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan coba membahas salah satu konsep matematika wajib yang khususnya kelas 11 ya, yaitu tentang integral. Nah, mudah-mudahan video ini membantu adik-adik belajar di rumah, belajar dimanapun gitu kan ya, tentang konsep integral ini seperti apa ya, khususnya buat kelas 11 atau calon kelas 11 atau alumni dari kelas 11, bahkan alumni dari kelas 12 atau dari alumni SMA, atau boleh deh rekan-rekan staf pengajar saya ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lihat konsep integral yang paling mudah ya. Di sini kita lihat. Oke, integral itu belajar setelah turunan gitu ya, karena integral itu adalah anti turunan, kebalikan daripada turunan. Nah, integral itu ada dua nih, ada integral yang tak tentu, ada yang integral tertentu. Kalau integral tertentu bedanya dengan integral tertentu tentunya ada batas, ada nilainya gitu ya. Nah, integral tertentu ataupun integral tertentu biasa ya dalam matematika, ada yang fungsi aljabarnya, ada yang fungsi trigonometrinya gitu ya. Nah, kita untuk saat ini belajar dulu integral tak tentu fungsi aljabar ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, untuk mensupport saya, kalian boleh like atau komen. Nah, di kolom komennya kalian boleh pilih, boleh minta, misalkan ada materi yang pingin dijelaskan apa, boleh request ya. Atau ada soal-soal apa gitu tentang materi-materi matematika, boleh dari SMP, SMA, bahkan SD juga boleh lah gitu ya. Kita sama-sama diskusi di sini. Oke. Nah, berbagi ilmu mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tinggal subscribe ya. Dan aktifin tuh loncengnya supaya apa? Supaya kalau saya upload ada notifikasinya. Oh, saya upload ini gitu kan ya. Nanti ketahuan lah ya. Apalagi yang integral ini berseri-seri nih, karena kan integralnya ada integral tak tentu fungsi aljabar, trigonometri, tertentunya, aplikasinya, dan yang lainnya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Integral. Nah, integral 1 matematika wajib kelas 11 ini adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu fungsi aljabar ini ada 3 teknik pengerjaannya gitu ya. Nah, kita lihat di sini pelan-pelan ya. Di sini ada integral apa? Ada integral secara umum, ada integralnya yang substitusi, dan ada integralnya yang parsial. Nah, kita pasti kupas satu-satu cara yang termudahnya seperti apa gitu ya. Tetapi jangan khawatir, kalian akan ada pembahasan yang cara biasanya, dan tentunya di akhir ada cara yang luar biasa ya. Oke. Nah, integral itu bentuknya seperti apa? Nah, kayak gini nih integral tuh ya, kuriwel gitu ya. Nah, oke. Sip. Integral itu tekniknya sih ada 3. Kalau nggak integral bentuk umum atau biasa, ada juga yang integralnya bisa dilakukan dengan cara substitusi atau dengan integral parsial. Nah, langkah pertamanya kita harus bisa melihat dulu, oh ini mah integral biasa, oh ini mah integral yang substitusi, oh yang ini integral parsial ya. Nah, untuk melihat apakah ini integral biasa atau umum atau substitusi atau parsial, kita lihat ya. Nah, di sini integral umum. Perhatikan, integral umum itu kan kebalikan dari turunan gitu ya. Di sini perhatikan. Nah, karena tak tentu berarti di sini ada konstantanya ya. Perhatikan di sini integral bentuk umumnya adalah misalkan 1 integral a dx, itu si a-nya itu konstanta gitu ya. Nah, kalau integral a dx maka hasilnya akan menjadi apa? Ax tambah c, ini secara umum gitu ya. Terus kalau ada integral ax pangkat n. Nah, tadi konstanta, yang kedua ada konstanta, ada variabel x, dan ada pangkatnya. Nah, ini si a-nya ini boleh ke depan sih sebetulnya ya. Nah, ini tinggal a per ingat di sini x-nya kan bertambah, integral itu nambah, kalau turunan berkurang gitu ya. Kalau ini pangkatnya bertambah, asalnya n jadi apa? N plus 1. Nah, si pangkatnya ini harus sama dengan penyebutnya. Kalau pangkatnya n plus 1 berarti penyebutnya juga berapa? N plus 1. Maka jadi a per n plus 1 kalikan x pangkat n plus 1 tambah c, konstanta. Ini berapapun gitu ya, karena ini bentuknya tak tentu gitu. Oke, terus selanjutnya sebetulnya hanya 2 aja nih, yang ini dengan ini gitu ya. Yang lainnya boleh, ini termasuk tambahannya, bonusnya nih ya. Kalau ada integral ax tambah b lalu dipangkatkan n dx, maka
tulis aja AX tambah B-nya, lalu pangkatin, N-nya ditambah ini, N tambah 1 per-nya apa? A. Nah, ingat tadi si pangkat harus sama dengan penyebutnya, gitu ya. Di sini ada A-nya lagi nih. A-nya ke sini turun ya, ditambahin C, oke? Itu bentuk umum dari integral. Nah, ada saatnya misalkan dari bentuk umum ini tidak bisa dikerjakan si integral itu, maka akan lari ke dalam bentuk integral substitusi. Integral substitusi itu dimisalkan dengan apa ya? Misalkan dengan U, maka ini asalnya dalam bentuk dx, x dx, berarti ini diubah ke dalam bentuk FUDU, jadi dalam bentuk variabel U semuanya. Atau kalian boleh memisalkan bukan dengan U, suka-suka kalian saja, tetapi yang sudah populer gitu kan ya, ini biasanya di dalam bentuk U, jadi integralnya dalam bentuk FUDU gitu ya. Nah, kalau tidak bisa disubstitusikan, terakhir berarti integralnya integral parsial gitu ya. Nah, integral parsial ini diubah si bentuk asalnya, misalkan dalam bentuk X diubah menjadi integral apa? Integral U dV gitu ya. Integral U dV ada yang misalkan U, ada yang misalkan dV. Nah, ini hasilnya akan sama dengan apa? Akan sama dengan U kali Pi dikurangi dengan integral Pi du gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Ini hanya konsepnya aja dulu ya. Bahwa integral itu pertama ada cara yang biasa atau umum. Kalau nggak bisa pakai substitusi, kalau nggak bisa pakai parsial. Nanti kita lihat karakteristik contoh soal yang oh ini mah cara biasa gitu ya. Ini substitusi atau ini parsial gitu ya. Itu gampang. Nah, kesemuanya ini berlaku aturan apa? Kalau dia dijumlahkan atau dikurangkan, si integralnya tinggal integralin masing-masing aja lalu dijumlah atau dikurangkan ya. Itu secara konsepnya dari bentuk tak tentu, dan ini sebetulnya berlaku untuk bentuk tertentunya, hanya beda nggak ada batasnya aja gitu ya. Ingat, ada yang cara biasa, ada yang substitusi, ada yang parsial ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya seperti apa sih yang integral apa? Integral substitusi, integral biasa, dan parsial gitu ya. Kita lihat, nah ini contoh-contohnya ya. Oke, nah ini kita lihat contoh-contohnya. Di sini coba ya. Nah, di sini integralnya yang pertama integral 3x pangkat 2 min 4x tambah 5 gitu. Berarti ini kena aturan, ya ini kan dikurang ditambah, langsung aja integral ini ditambahin gitu ya. Berarti ini dengan cara apa? Ini substitusi secara umum ya. Perhatikan yang ini. Yang nomor 1 3x kuadrat min 4x tambah 5 hanya penjumlahan pengurangan. Lalu yang ini sama. Ada duanya bisa ke depan gitu ya. Di sini x min 5 dikuadratin, ini masih bisa dijangkau. Artinya apa? Bisa dirubah. X min 5 dikuadratin tinggal x kuadrat min 10x plus 25 gitu. Nanti masing-masing tinggal diintegralkan gitu ya. Nah, yang ini yang dimaksud dengan contoh soal yang hanya bisa pakai cara umum, sudah bisa pakai cara umum gitu, integral umum gitu ya. Ini contoh yang integralnya integral yang umum gitu ya. Yang ini integralnya integral umum tuh. Nah, tapi perhatikan dengan nomor 3 gitu. Nomor 3 perhatikan nih, 5x min 3 pangkat 6 gitu. Apa mau diurai dulu pangkatnya? 6. Jadi 5x min 3 kali 5x min 3 sebanyak 6 kali gitu ya. Atau dengan segitiga Pascal itu kerepotan gitu ya. Maka ini nggak cukup pakai integral apa? Integral biasa, nggak cukup. Ini harus pakai integral apa? Integral yang namanya substitusi. Ini lihat ya contohnya, karakteristiknya nih. Kalau yang tadi ini sudah bisa langsung diintegralkan. Kalau yang ini kalau mau dirubah pun agak repot, maka ini pakai substitusi. Nah, sama halnya dengan nomor 4 gitu. Nomor 4 pun coba perhatikan, meskipun ini pangkat 2, tetapi ini repot nih, pangkat 3 gitu ya. 3 berapa lagi, terus ini nanti kaliin lagi gitu, ini berpangkat gitu. Agak repot juga, bisa sih pakai cara biasa tapi agak lama gitu. Maka ini pun pakai substitusi, ingat tuh karakteristik daripada substitusi gitu. Ya, 5x min 3 ini gitu ya. Terus yang ini 5. 6x tambah 9 per, nah ini kan kalau kita rubah ke dalam akar ini bentuknya akar pangkat setengah kan. Nah kalau kita rubah ke atas jadi pangkatnya negatif setengah gitu. Nah yang ini pun sama, kalau pakai umum bisa nggak? Bisa sih tapi agak lama gitu ya, merepotkan, apalagi pangkatnya di sini pangkat negatif setengah, gimana gitu nguraiinnya ya. Maka ini perlu cara yang lain, teknik yang lain, yaitu yang salah satunya adalah integral substitusi gitu ya. Nah perhatikan 3, 4, 5 ini adalah contoh dari yang harus dikerjakan dengan teknik integral apa? Integral substitusi. Nih, gitu ya. Jadi yang tadi umum itu mah sudah bisa diintegralkan langsung. Tapi kalau belum bisa, kalau enggak substitusi pasti parsial. Nah, contoh yang parsial yang mana? Nomor 6 dan 7.
Coba perhatikan baik-baik ya, nomor 6 dan 7. Ini berbeda loh antara substitusi dengan parsial. Kita harus ngebedain dulu deh. Ini substitusi atau parsial gitu. Apa coba bedanya? Perhatikan ya. Nah, substitusi itu, salah satu ciri substitusi itu apa? Kalau kita misalkan yang ini dalam kurung atau dalam kurung ini, misalkan tadi nanti dalam kurung gitu ya. Kalau misalkan di dalam kurung itu kita turunkan gitu ya. Kita turunkan, tidak lagi nantinya menghasilkan variabel tetapi berupa angka bilangan gitu. Turunan dari 5x berapa? 5 gitu. 5 bisa kita keluarkan, integralkan langsung gitu. Dan ini juga sama. Turunan dari 3x pangkat 3 apa? 3x pangkat 2 gitu. Ini kita bisa menghabiskan yang ini gitu. Artinya variabel ini sudah tidak ada gitu. Yang ini pun sama. X pangkat 2 ditambah 3x. Turunannya berapa? 2x tambah 3. Ini pun bisa ngebagi yang ini gitu. Ya. Nah, ini bisa ngebagi yang ini atau menghabiskan salah satunya sehingga menjadi bilangan, nggak ada lagi variabel. Itu makanya pakai substitusi gitu ya. Jadi ingat tadi substitusi itu apa? Jika turunan yang ada di dalam kurungnya bisa berupa bilangan atau menghabiskan fungsi yang lain sehingga menjadi bilangan. Intinya menjadi bilangan gitu, nggak ada variabel lagi gitu. Coba perhatikan dengan yang 6 nomor 67. Kalau kita substitusikan si 5 min X gitu ya, substitusi dipakai teknik substitusi berarti ini dimisalkan dan ini diturunkan. Coba turunan dari 5 0, turunan dari min X berapa? Min 1. Apakah min 1 ini dengan 2X saling menghabiskan? Tidak. Tidak gitu. Akan tetap ada 2X-nya, ada variabel X-nya gitu. Ya. Oke, terus yang ini juga coba 3x min 3. Turunan dari 3x berapa? 3. Bisa ngebagi ini enggak? Enggak gitu. Masih belum berupa bilangan, masih dalam bentuk 6x gitu. 6 bagi 3 itu 2x, ada variabel x-nya gitu. Ini makanya nggak bisa. Berarti ini pakai apa? Parsial gitu. Jadi parsial itu yang masih kalau misalkan kita turunkan di dalam kurungnya masih lalu dioperasikan masih ada dalam bentuk x-nya gitu ya, variabel x-nya itu nggak bisa, berarti itu harus pakai apa? Parsial gitu ya. Atau biasanya ciri umum tapi ini tidak berlaku umum ya, tetapi secara kasat mata kalau dalam ada di luar kurung, dalam kurung biasanya kalau substitusi itu ada selisihnya biasanya 1. Coba contoh yang ini ya, ini 2, di sini berapa? 3, selisihnya 1, berarti ini akan saling menghabiskan gitu. Tetapi kalau yang ini contoh, ininya sama gitu, ini pangkat 1 nih yang di luar dan di dalamnya juga pangkat 1, nggak akan bisa menghabiskan gitu ya. Jadi inti daripada integral itu kita harus menentuin dulu ini integralnya umum gitu, substitusi atau parsial gitu ya, karena 3 itu gitu. Nanti pengerjaannya bisa kita gunakan rumus yang ini atau cara yang lain gitu, akan saya kasih di sini nanti ya, cara yang paling gampangnya seperti apa gitu ya, bisa pakai rumus ini atau cara yang lain. Oke ya. Itu dulu ya pengenalan untuk integral. Nanti kita lihat contoh integral, contoh-contohnya, pengerjaannya seperti apa yang ini ya. Oke. Oke, kita lihat contoh soal tadi yang pertama ya. Yang pertama itu adalah integral yang bentuknya umum gitu ya. Perhatikan, yang ini adalah integralnya integral bentuk umum karena semuanya bisa langsung kita integralkan gitu ya. Coba kita langsung jawab ya. Di sini jawab. Nah, ini bentuknya bentuk umum, bentuk biasa kan, karena semuanya bisa diintegralkan biasa gitu ya. Ini integral 3x pangkat 2 min 4x tambah 5 dx, berarti integral dari 3x pangkat 2 gitu ya. Integral dari 3x pangkat 2 itu tinggal berapa? 3-nya tetap gitu, atau bisanya dikedepankan gitu ya. 3x gitu kan, pangkat 2 berarti 2 tambah 1 gitu. 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, yang ini harus sama dengan penyebutnya, 3 gitu. Paham ya? Sekali lagi, 3-nya tetap, x pangkat 2 integralkan menjadi apa? X 2-nya tambah 1 jadi 3. Nah, ini harus sama dengan penyebutnya. Ingat, intinya harus sama dengan penyebutnya ya. Dikurangi. Oke, terusin. Ya, dikurangi. 4x berarti negatif 4-nya tetap. X pangkat berapa? 2. Berarti ini harus sama dengan penyebutnya 2 gitu. Ya, ditambahin, kalau nggak ada x-nya berarti tinggal tambahin aja x-nya. Karena ini bentuknya tak tentu berarti tambahin c gitu. Oke. Nah, setelah itu kerjakan deh, 3 bagi 3 berapa? X pangkat 3. 4 bagi 2 X pangkat 3 ya. 4 bagi 2 berapa? 2. X pangkat 2 ditambahin 5x ditambahin c. Gampang kan? Tuh, ini Ini cara biasa gitu ya.
Oke, ada jawabannya X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 5X tambah C, gitu ya. Berarti itu jawabannya apa tuh? B ya, X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat tambah 5X tambah C. Jadi jawabannya apa? B. Gitu. Oke, terus ya. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. Contoh yang masih yang secara biasa, perhatikan nih. 2 kalikan dengan X min 5 pangkatin 2. Berarti yang ini tinggal diapakin dulu? Tinggal di pangkat 2-nya kita bongkar dulu ya. Jadi integral 2-nya boleh ke depan ya. Atau nggak apa-apa, mau di sini juga nggak apa-apa ya. X min 5 dikuadrat itu kan X kuadrat min 10X ditambahin 25 gitu ya. DX. Nah, ini tinggal integral ini. Berarti jadi berapa di sini? 2 tetap ya. Nah, masing-masing nih. Integralkan. X pangkat 2 jadinya X pangkat 3. Ingat ini harus sama. Ya. Terus min 10 X pangkat berapa? 2. Berarti ini juga harus pangkat 2 ya. Harus per 2. Ingat ya. Kalau nggak ada X tinggal tambahin X aja. 25X itu. Tinggal tambahin apa? Tambahin C. Ya, gitu. Oke. Sekarang tinggal ini, 2 per 3 ya. Jadinya berapa nih? 2 per 3. X pangkat 3. 2 bagi 2, habis ya jadi min 10X pangkat 2. Yang ini jadinya tambahin berapa? 50X ditambahin C gitu ya. Konstantanya kan berapapun. Ada jawabannya? Ya ini secara biasa ya. Jadi 2 per 3 X pangkat 3 min 10X pangkat 2 ditambahin 50X ditambahin C ya. Itu jawabannya apa? C gitu. Oke ya.